Orang Amerika terjepit oleh biaya hidup di tangan inflasi yang makin melonjak. Presiden AS Joe Biden telah mengakui bahwa orang Amerika diperas oleh biaya hidup ketika Partai Demokrat yang menuju pemilihan paruh waktu yang kemungkinan besar akan mereka kalahkan dari Partai Republik. Sebuah laporan diterbitkan pada hari Kamis 13 Oktober kemarin tentang inflasi menunjukkan hingga di AS meningkat lebih dari yang diharapkan. Laporan tersebut menandai potensi berita buruk bagi Biden dan Partai Demokrat yang putus asa untuk mempertahankan kendali Kongres dan harus berusaha meyakinkan pemilih yang sangat prihatin dengan harga tinggi bahwa mereka dapat membantu menurunkan inflasi. Dalam sebuah pernyataan, Biden mengatakan, orang Amerika terjepit oleh biaya hidup sudah benar selama bertahun-tahun dan orang-orang tidak perlu membaca laporan untuk memberitahu mereka bahwa mereka sedang diperas. Melawan inflasi ini setiap hari adalah alasan untuk mengapa Biden mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Dia juga mengatakan bahwa perjuangan saat ini adalah fenomena global dan tidak didorong oleh lebih banyak orang Amerika yang mendapatkan upah lebih tinggi. Sebelumnya pada Kamis 13 Oktober kemarin Biden menerima pengarahan dari tim ekonominya dan mengarahkan mereka untuk terus mempengaruhi seiring dengan perkembangan kondisi. Tapi ekonominya dalam sebuah pernyataan Gedung Putih melaporkan bahwa Amerika Serikat tetap dalam posisi yang kuat untuk menurunkan inflasi dan mempertahankan pasar kerja yang tangguh dan bahwa rencana ekonomi Presiden memposisikan ekonomi AS untuk pertumbuhan dan investasi yang lebih kuat. Indeks harga konsumen naik 0,4% bulan lalu setelah naik 0,1% pada Agustus. Departemen Tenaga Kerja mengatakan dalam laporannya selama 12 bulan hingga September, CPI meningkat 8,2% setelah naik 8,3% pada Agustus. Biden mengatakan laporan indeks harga konsumen menunjukkan beberapa kemajuan dalam memerangi harga yang lebih tinggi, tetapi ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih. Gedung Putih sendiri mencatat bahwa inflasi selama 3 bulan terakhir rata-rata 2% pada tingkat tahunan, turun dari 11% pada kuartal sebelumnya. Inflasi didorong oleh melonjaknya harga sewa dan biaya makanan dan memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memberikan kenaikan suku bunga 75 basis poin keempat bulan depan menurut Reuters. Biden juga menambahkan, dengan kemajuan ini harga masih terlalu tinggi. Memerangi inflasi global yang mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia dan keluarga pekerja di rumah adalah prioritas utamanya. Jejak pendapat baru-baru ini telah menggambarkan lengkap suram bagi Demokrat saat mereka bersiap untuk pemilihan paruh waktu 2022. Hampir 2/3 orang Amerika, 64% mengatakan mereka tidak ingin Biden mencalonkan diri untuk masa depan atau jabatan kedua pada 2024, termasuk 28% Demokrat yang meresahkan. Biden telah terbukti mengecewakan banyak orang yang memilihnya untuk menjabat tahun lalu. Dengan 16% dari mereka yang disurvei mengatakan dia telah melakukan pekerjaan lebih buruk sebagai presiden daripada yang mereka harapkan secara keseluruhan. 46% orang Amerika menganut pandangan itu. Lebih mengkhawatirkan lagi bagi Biden, survei baru lainnya adalah Emerson College telah menemukan bahwa Trump akan mengalahkan petahana dengan 2,45 hingga 43% jika pemilihan dadakan hari ini. Harga konsumen di AS naik lebih dari yang diperkirakan bulan lalu sebagai tanda bahwa pertarungan inflasi di ekonomi terbesar di dunia masih jauh dari kata selesai. Gedung Putih pada hari Kamis mencoba untuk memberikan laporan ekonomi kasar lainnya putaran positif, mengatakan bahwa ada indikator kemajuan dalam angka inflasi yang baru dirilis, bahkan ketika Federal Reserve diharapkan untuk merespon dengan agresif menaikkan suku bunga sekali lagi. Laporan indeks harga konsumen September yang mengukur perubahan harga untuk sejumlah barang dan jasa konsumen yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan bahwa konsumen Amerika terus terpukul dengan harga lebih tinggi. Meskipun kenaikan suku bunga belum pernah terjadi sebelumnya oleh The Fed dalam beberapa bulan terakhir, bertujuan untuk mendinginkan pasar. Data dari Biro Statistik Tenaga Kerja menunjukkan bahwa inflasi tahunan naik sebesar 8,2% pada bulan September. Peningkatan yang lebih lambat dari kenaikan 8,3% yang terlibat dalam bulan Agustus. Para ekonom juga telah memproyeksikan laju kenaikan harga akan melambat menjadi 8,7% bulan lalu. Pada basis bulanan, harga konsumen secara keseluruhan meningkat sebesar 0,4% pada bulan Agustus. Sementara itu di California pada hari Kamis, Biden mengakui bahwa orang Amerika merasakan sakitnya sambil menunjukkan bahwa inflasi selama 3 bulan terakhir rata-rata 2%, turun dari 11% pada kuartal sebelumnya. Upaya untuk menemukan solusi dalam angka inflasi baru menyoroti masalah politik yang sedang berlangsung dan mendesak bagi Presiden Joe Biden dan pemerintahannya mengatasi ketakutan ekonomi Amerika dan mengurangi potensi konsekuensi dalam pemilihan paruh waktu bulan depan. Seperti yang telah terjadi selama berbulan-bulan, pejabat pemerintah diharapkan untuk terus menekankan komitmen Biden untuk menurunkan harga sebagian dengan menunjukkan beberapa pencapaian legislatif.
Inflasi moderat dalam beberapa bulan terakhir sebagian besar karena penurunan harga energi. Harga rata-rata 1 galon gas turun selama 98 hari berturut-turut di musim panas menjadi $3,68 dari rektor di atas yaitu $5. Tetapi harga telah merangkak lebih tinggi selama hampir sebulan naik menjadi $3,91 per galon. Sementara itu harga makanan tempat tinggal dan lainnya telah meningkat tanpa akhir yang jelas. Bagi Gedung Putih, data baru berpenduduk masalah bercabang ganda yang telah mengganggu pemerintahan selama berbulan-bulan kurang dari sebulan hingga hari pemilihan. Ketidakmampuan pemerintah ini untuk mengamankan tren perlambatan inflasi yang jelas, diam-diam dipandang sebagai tujuan utama mereka mencelah pemungutan suara. Ekonomi dan inflasi tetap menjadi masalah penting bagi pemilih hanya beberapa minggu menjelang ujian tengah semester. Jejak pendapat CNN baru yang dilakukan oleh SSRS menunjukkan bahwa 90% dari semua pemilih terdaftar mengatakan ekonomi sangat atau sangat tinggi dalam memutuskan suara mereka tentang siapa yang akan dikirim ke Kongres, dan 84% pemilih mengatakan hal yang sama tentang masa inflasi. Namun secara umum, angka-angka tersebut hanya berfungsi sebagai titik data terbaru yang dilihat oleh pasar sebagai kemungkinan untuk mendorong kenaikan suku bunga agresif yang berkelanjutan dari yang pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah baru-baru ini oleh The Fed. Sementara itu, Biden dan timnya telah secara terbuka memberi bank sentral ruang untuk membuat keputusan kebijakan tanpa campur tangan politik. Ada keadaan yang sangat tajam bahwa laju kenaikan suku bunga yang cepat membuat semakin kemungkinan langkah itu akan mengarah AS ke dalam resesi. Itu kemungkinan akan memiliki efek membatalkan beberapa keuntungan yang jelas ditunjukkan oleh pejabat untuk orang Amerika berpenghasilan rendah dan menengah karena kemenangan legislatif utama Biden. Sejumlah pemimpin industri dan pakar ekonomi memperingatkan kemungkinan resesi dalam beberapa bulan mendatang. Tetapi Biden bersikeras di depan umum bahwa dia tidak percaya akan resesi.